Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 21 Desember 2022. Jadilah selalu pembawa damai. Baca liturgi hari ini diambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Saudaraku yang terkasih, ini sharing pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Di mana beberapa waktu yang lalu saudara, saya mendapat kedatangan tamu yaitu tim doa dari suatu daerah. Setelah berbincang-bincang dan saling share saudara, tiba-tiba salah satu anggota tim menyelutuk menghakimi saya dan keluarga karena dianggap menyembah berhala. Dia melihat di rumah saya saudara ada salib yang ada korpusnya, ada Yesusnya. Suasana pun menjadi tegang, tak damai, tak ada sukacita lagi. Inikah tujuan bertamu saudara? Bukankah jika bertamu sebaiknya membawa sukacita dan damai pada keluarga yang dikunjungi? Injil yang kita renungkan bersama hari ini, bagaimana Maria dalam keadaan mengandung saudara, mengunjungi saudara seniornya yaitu Elizabeth yang juga sedang mengandung di usia lanjut. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 41. Sungguh luar biasa saudara. Di saat salam disampaikan, bukan saja Elizabeth saudara, tetapi bayi di dalam kandungannya pun melonjak penuh sukacita. Dan dipimpin oleh Roh Kudus ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Lukas 1 ayat 42. Saudaraku yang terkasih, Maria melakukan kunjungan kepada Elizabeth saudara dengan melakukan sebuah perjalanan yang jauh, yaitu ke daerah pegunungan. Maria yang juga sedang mengandung Mesias tidak merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari Elizabeth. Maka sebagai seorang junior saudara, yang harus dikunjunginya adalah seniornya yaitu Elizabeth. Maria juga meninggalkan semua urusannya saudara guna mengurus hal yang lebih besar dari itu, berbagi sukacita iman kepada Elizabeth. Apa yang dapat kita tarik pelajaran dari pertemuan kedua wanita ini saudara? Di sini kita belajar saudara untuk dapat bersikap rendah hati seperti Maria, tidak memandang status yang kita miliki, berani untuk menarik diri sejenak dari kesibukan-kesibukan kita untuk bergerak keluar dan mengunjungi orang yang membutuhkannya. Bukan sekedar mengunjunginya saudara, tetapi mengunjungi dengan membawa sukacita iman untuk orang yang kita kunjungi. Dengan penuh kerendahan hati saudara, kita pun mau melepaskan segala predikat yang ada pada kita. Titel kita, jabatan kita, posisi kita. Apapun yang melekat pada diri kita saudara, kita mau lepaskan dan kita mau mengunjungi mereka-mereka yang membutuhkan kita. Saudaraku, banyak di luar sana yang hidupnya penuh derita saudara. Penuh kehampaan, penuh tekanan. Apalagi di masa-masa krisis pada saat ini. Mereka sedang menunggu saudara, menunggu harapan. Mereka butuh damai, sejahtera, sukacita. Mereka tidak meminta, tetapi mereka menunggu saudara, menunggu kabar sukacita dari kita. Adakah
Saat ini kita berempati kepada mereka saudara, yang dimana mereka saat ini sedang membutuhkan saudara, di dalam penderitaan mereka saudara. Pertemuan antara dua orang wanita ini, Maria dan Elizabeth, sungguh-sungguh diliputi oleh suasana yang penuh dengan kebahagiaan iman. Tidak seperti biasanya di mana ada pertemuan 2 atau 3 orang wanita, maka di situ akan berkembang gosip. Dari gosip akan merembet ke penghakiman, dan tak jarang berujung keributan saudara. Damai sejahtera, sukacita yang ada menjadi sirna. Jangan seperti kisah saya di atas. Tujuan awal sangat baik untuk berdoa, tapi karena berbeda dogma terjadilah hal penghakiman. Keributan pun terjadi, tidak dapat dihindari. Damai sejahtera, sukacita penuh dicuri iblis saudara. Melalui renungan hari ini, melalui pertemuan Maria dan Elizabeth, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk saling bersilaturahmi. Kita mau saling bersilaturahmi tanpa membawa predikat, jabatan, titel kita saudara. Kita mau saling berbagi iman dalam suasana damai sejahtera dan dipenuhi sukacita yang penuh. Biarlah kita boleh menjadi insan-insan pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kasih saudara. Sehingga semua orang saudara yang menerima kita saudara dapat juga mengalami damai, sukacita, dan mengalami kasih. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, ajar kami selalu supaya kehadiran kami di mana saja mampu membawa kedamaian, sukacita penuh di dalam-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.